Ketika kabar mengejutkan berembus dari lingkaran dalam pemerintahan bahwa nama Salsa Arwina dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet merah putih, publik sontak dibuat heboh dan tidak sedikit yang meragukan keabsahan informasi tersebut. Namun justru dari sisi pribadi yang bersangkutan muncul reaksi yang lebih mengejutkan lagi karena ia sendiri mengaku terperanjat begitu mengetahui hal itu. Sesuatu yang awalnya dianggap sekadar rumor media dan obrolan publik ternyata memiliki dasar kuat setelah pihak istana langsung menghubunginya, mengonfirmasi bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara serius meliriknya untuk duduk di kursi lingkaran pemerintahan. Sebagai seorang figur publik yang lebih sering dikenal melalui kritik pedasnya terhadap berbagai kebijakan negara, terutama yang menyangkut isu demokrasi, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat kecil, tawaran ini baginya adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, karena selama ini ia merasa lebih nyaman berada di luar sistem untuk mengkritisi jalannya pemerintahan ketimbang menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Dari penuturan langsung yang disampaikan lewat siaran media sosial pribadinya, Arwina mengatakan bahwa awalnya ia tidak terlalu mengubris pemberitaan yang berseliweran, tetapi saat telepon resmi masuk dari pihak yang mengatasnamakan istana, barulah ia benar-benar kaget, bahkan sempat termenung beberapa lama, berusaha mencerna bagaimana mungkin seorang influencer diaspora Indonesia yang kini bermukim di Aarhus, Denmark, mendapat panggilan resmi untuk turut serta dalam kabinet. Di satu sisi ia merasa bangga karena kerja keras, keberanian, dan konsistensinya menyuarakan kritik terhadap pejabat publik akhirnya mendapat pengakuan dari orang nomor satu di negeri ini. Tetapi di sisi lain muncul dilema besar karena ia sadar menerima tawaran itu berarti ada risiko besar pada independensinya sebagai pengkritik. Kejutan itu begitu besar hingga ia menyebut dirinya sempat kehilangan kata-kata ketika mendengar langsung tawaran untuk membantu presiden, dan dengan nada bercampur antara ragu dan antusias, ia membagikan kisah tersebut kepada para pengikutnya, menegaskan bahwa keputusan apapun yang kelak diambil bukanlah perkara sederhana melainkan hasil pertimbangan matang atas konsekuensi politik, sosial, dan moral yang harus ia tanggung sebagai figur publik yang selama ini dikenal vokal. Apa yang dialami Salsa Arwina ini pada akhirnya menjadi bahan diskusi luas di berbagai kalangan, dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat biasa, sebab fenomena seorang kritikus yang justru dipanggil masuk ke lingkar kekuasaan membuka babak baru dalam perdebatan panjang mengenai posisi generasi muda dalam politik Indonesia. Apakah mereka hanya sebatas pengamat dan pengkritik atau justru mulai dilirik untuk memegang peran nyata dalam pengambilan keputusan negara? Tidak butuh waktu lama setelah kabar mengejutkan itu mencuat, informasi lanjutan yang lebih spesifik mulai beredar luas, yakni bahwa posisi yang ditawarkan kepada Salsa Arwina bukanlah jabatan sembarangan melainkan kursi staf khusus kepresidenan. Sebuah posisi yang berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan dan memiliki peran strategis dalam memberikan masukan serta membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Kabar ini sontak menambah perdebatan karena jabatan staf khusus selama ini sering dipandang sebagai posisi prestisius yang hanya diberikan kepada individu dengan rekam jejak luar biasa atau mereka yang dianggap bisa menghadirkan perspektif segar di tengah dinamika politik nasional. Sehingga ketika nama Arwina disebut, publik langsung membagi diri ke dalam dua kubu besar. Kubu yang mendukung dengan alasan bahwa kehadirannya akan menjadi simbol keberanian anak muda untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, sekaligus bukti bahwa suara kritis tidak lagi dipandang sebagai ancaman melainkan sebagai masukan berharga, dan kubu yang menilai tawaran itu justru berpotensi meredam kritiknya karena dengan bergabung ke dalam sistem, ia mungkin kehilangan kebebasan untuk bersuara sekeras sebelumnya. Dalam pernyataan yang ia sampaikan, Arwina sendiri mengaku sangat terhormat sekaligus terbebani oleh kepercayaan itu. Sebab di satu sisi tawaran tersebut membuktikan bahwa generasi muda diaspora bisa diakui oleh pemimpin tertinggi negara, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin publik melihatnya sebagai sosok yang dibeli oleh kekuasaan. Menurut bocoran yang beredar,
Posisi staf khusus yang ditawarkan padanya tidak hanya sekadar simbolik melainkan benar-benar akan menempatkannya sebagai penasihat yang bisa mempengaruhi arah kebijakan, terutama di bidang demokrasi, komunikasi publik, dan isu generasi muda. 3 ranah yang memang selama ini menjadi fokus perhatian dan kritiknya. Tawaran tersebut memperlihatkan strategi politik Prabowo yang unik, karena alih-alih menjauhkan pengkritik, ia justru memilih merangkul, dan langkah ini dipandang sebagian pengamat sebagai manuver cerdas untuk meredam ketegangan sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahannya di mata publik. Bagi Salsa Arwina, dilema terbesar terletak pada apakah ia siap meninggalkan perannya sebagai influencer independen dan bertransformasi menjadi pejabat negara yang terikat aturan, etika, dan loyalitas kepada presiden, karena keputusan itu bukan hanya menyangkut masa depannya pribadi tetapi juga nasib ribuan pengikut yang selama ini menaruh harapan padanya untuk tetap menjadi suara rakyat dari luar lingkaran kekuasaan. Kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto secara serius menawari Salsa Arwina kursi staf khusus kepresidenan memunculkan reaksi beragam di tengah masyarakat. Sebagian publik menyambutnya sebagai terobosan positif, menilai langkah merangkul seorang pengkritik muda berani adalah bukti pemerintah ingin mendengar suara berbeda. Mereka melihatnya sebagai simbol keberanian generasi muda yang akhirnya mendapat ruang nyata untuk berpartisipasi dalam politik. Namun tidak sedikit pula yang justru curiga, menganggap ajakan itu hanyalah strategi politik untuk meredam kritik dengan cara merangkul sumbernya. Kekhawatiran muncul bahwa Arwina bisa kehilangan independensi begitu masuk dalam struktur birokrasi yang syarat kompromi. Di media sosial, debat panjang mewarnai ruang diskusi antara yang menganggap kehadirannya akan memperkuat legitimasi rakyat di istana dan yang menilai ia berisiko terjebak dalam permainan politik yang akhirnya membungkam suara lantangnya. Publik yang terbelah ini memperlihatkan betapa kuat simbolisme tawaran tersebut. Karena lebih dari sekadar jabatan, isu ini menyangkut harapan, kekecewaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap arah demokrasi di Indonesia. Sebelum tawaran politik besar itu datang, Salsa Arwina sudah dikenal luas sebagai sosok vokal yang berani mengkritik lembaga-lembaga penting negara. Melalui media sosial, ia menyoroti kebijakan DPR yang dinilai tidak pro-rakyat, mengomentari praktik kepolisian yang dianggap tidak transparan, hingga mempertanyakan peran TNI dalam ranah sipil yang berpotensi mengganggu demokrasi. Ia tidak hanya mengkritik, tetapi juga kerap menawarkan solusi, seperti perlunya pengawasan independen terhadap aparat hukum dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Konsistensinya membuat suara Arwina sering viral dan bahkan beberapa kali mendapat tanggapan pejabat terkait. Cara penyampaiannya yang lugas dan berbasis data membuat kritiknya dianggap serius, bukan sekadar opini kosong. Dengan rekam jejak panjang itu, publik kini bertanya-tanya, jika ia masuk ke dalam pemerintahan, apakah keberaniannya menantang status quo bisa tetap bertahan, atau justru terkikis oleh aturan dan kompromi birokrasi? Jejak kritis ini yang kini menjadi ujian terbesar dalam perjalanan politiknya. Nama Salsa Arwina semakin melambung setelah ia menantang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, untuk berdebat terbuka terkait pernyataannya yang menyebut rakyat sebagai orang tolol sedunia. Tantangan itu ia lontarkan secara langsung lewat media sosial dengan bahasa tegas tanpa basa-basi, bahkan ia meminta debat diselenggarakan dengan juri profesional internasional agar benar-benar objektif. Reaksi publik luar biasa, ribuan komentar membanjiri unggahannya, sebagian memberi dukungan penuh dan menganggap keberanian Arwina sebagai representasi suara rakyat yang marah, sebagian lain ragu apakah debat itu akan pernah terwujud. Sahroni sendiri merespons santai dan menolak meladeni, tetapi justru penolakan itu semakin memperkuat posisi Arwina sebagai sosok muda yang berani menantang kekuasaan. Dari momentum inilah, citra dirinya sebagai pengkritik tajam semakin melekat di mata masyarakat. Bukan hanya lantang di media sosial, Salsa Arwina punya rekam jejak akademik yang cemerlang. Ia pernah menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University,
Singapura pada 2014, sebuah ajang prestisius yang mempertemukannya dengan mahasiswa terbaik dari berbagai negara. Selain itu, ia tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, kampus yang dikenal sebagai salah satu pusat intelektual di Indonesia. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kritik yang ia sampaikan bukan sekadar emosi, melainkan didukung kemampuan analisis dan pengalaman panjang dalam beradu argumen. Kredibilitas akademis ini menjadikan tawaran dari Presiden Prabowo terasa masuk akal, meski tetap mengundang kontroversi. Saat ini Salsa Arwina menetap di Aarhus, Denmark, melanjutkan aktivitas akademik dan kreatifnya di sana. Meski jauh dari tanah air, ia tetap aktif mengikuti perkembangan politik Indonesia dan konsisten menyuarakan pendapat melalui media sosial. Aktivitasnya sebagai diaspora justru memperkuat perspektif kritisnya karena ia bisa membandingkan langsung praktik demokrasi di Eropa dengan kondisi di Indonesia. Ia kerap menyoroti bagaimana partisipasi masyarakat di negara-negara maju lebih terjamin dan berharap model serupa bisa diterapkan di Indonesia. Kedekatannya dengan isu-isu global inilah yang membuat suaranya terasa berbeda dibanding influencer dalam negeri. Selain aktif di isu politik, Salsa Arwina juga dikenal lewat podcast populernya Jadi Dewasa 101. Podcast ini membahas tema-tema yang dekat dengan kehidupan anak muda, seperti pencarian jati diri, manajemen ekspektasi, hingga perencanaan keuangan. Gaya komunikasinya jujur, lugas, dan mudah dipahami, sehingga banyak pendengar merasa terhubung dengan pengalamannya. Dari sini ia semakin dikenal sebagai sosok yang mampu menjangkau audiens luas, tidak hanya aktivis politik tetapi juga generasi muda yang sedang mencari arah hidup. Keberhasilan podcast ini memperlihatkan sisi lain Arwina yang humanis dan membumi, sebuah modal penting jika ia benar-benar masuk dalam lingkaran kekuasaan. Fenomena seorang kritikus tajam yang tiba-tiba diajak masuk ke lingkar istana menimbulkan kontradiksi besar di mata publik. Selama ini Salsa Arwina dikenal sebagai oposisi independen yang tidak takut melawan arus, namun tawaran sebagai staf khusus bisa mengubah citra itu secara drastis. Ada kekhawatiran bahwa kehadirannya dalam kabinet hanya akan menjadi simbol, bukan kekuatan nyata. Namun sebagian pihak melihat justru dari dalamlah ia bisa mendorong perubahan lebih signifikan. Kontradiksi ini menjadikan posisi Arwina sangat unik. Apakah ia akan tetap kritis atau justru jinak setelah masuk sistem? Jika Salsa Arwina menerima tawaran tersebut, dampaknya bisa luas. Dari sisi positif, ia bisa menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, membawa aspirasi masyarakat langsung ke telinga presiden. Namun sisi negatifnya, ada potensi ia kehilangan kebebasan berbicara karena terikat aturan jabatan. Banyak pengamat menilai, semua tergantung pada sejauh mana ia berani menjaga independensinya. Keputusan ini bisa menjadi titik balik, menguatkan demokrasi atau justru membungkam salah satu suara kritis paling berpengaruh saat ini. Bayangkan jika generasi muda seperti Salsa Arwina benar-benar diberi ruang besar di pemerintahan. Reformasi lembaga negara bisa berjalan lebih cepat, dengan perspektif segar yang bebas dari kepentingan lama. Kehadirannya bisa memberi tekanan agar DPR, Polri, dan TNI lebih transparan dan akuntabel. Namun skenario ini masih spekulatif karena realitas politik seringkali lebih rumit daripada idealisme. Meski begitu, peluang adanya wajah baru dalam kabinet tetap memberi harapan bahwa politik Indonesia bisa berubah ke arah yang lebih sehat. Bagi Salsa Arwina, demokrasi bukan sekadar memilih 5 tahun sekali, melainkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi, mengkritisi, dan memperbaiki jalannya pemerintahan. Ia sering menekankan bahwa generasi digital memiliki peran penting karena mampu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi dan memperkuat kontrol sosial. Baginya, demokrasi hidup jika rakyat berani bersuara, bukan diam.
Filosofi inilah yang membuat setiap langkahnya selalu ditunggu publik. Apakah masuk kabinet akan memperkuat perjuangan itu, atau justru mengaburkan suaranya, kini menjadi pertanyaan besar yang menggantung di benak masyarakat.